ساداتنا العلويين الأعزاء والأجلاء، نخص بالذكر guru kita bersama Fadilatul Habib Naufal Al-Gadri, Fadilatul Habib Muhsin Al-Kaf, Fadilatul Habib Abu Bakar Maulad Dawilah, Fadilatul Habib Alwi Balfaqih. Juga tak lupa semua para kiai, para asatidz, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, ikhwan, akhawat, rahimakumullah. Semoga manter kita berkumpul di tempat di siang hari ini, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di taman surganya Allah yang ada di dunia, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surganya yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya insyaallah sebelum batasan biasan sepatut ben pantas alongku tempat siang hari mungkin itu beliau Habib Hasan. Cuman karena beliau berhalangan, istri beliau insyaallah mau melahirkan, kita doakan mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tiada halangan, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh atau anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Cuman Al-Fakir, ada satu kaidah dalam istilah ilmu nahwu. Imam Syibawih pernah berkata begini, Al-badal laisa kal mubdal minhu. Pengganti tidak lebih baik dengan yang diganti. Cak maturen seakan teh takir lebih bagus ben seakan teh. Isi leban serem. Cuman senajan ban serep, senajan bercoba ban serep mereka harus siap dimanapun dan kapanpun, harus siap walaupun ban serep. Cuman mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barakah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Sebagaimana biasa sering kita mendengar tentang hadis-hadis keutamaan atau fadail daripada majlisul ilmi, tentang keutamaan majelis-majelis pengajian, tentang keutamaan perkumpulan kita pada siang hari yang mulia ini, yang sering hadis kita dengar. Kika dinto thebuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pona thebuna beliau, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Idza marartum, mun epamatur bahasa kak dinto, idza marartum nalaikana kuleban sampian kak dinto lebet nang isi tong tempat, kemudian tapangki ben kepunan swarga, kita mendapati di tengah jalan ada taman surga. Farta'u. Apa farta'u? Maka kita dianjurkan untuk berhenti mengambil manfaat dari taman surga yang telah kita temui di tengah jalan tersebut. Maka sahabat bertanya, wa mariyadul jannati ya Rasulullah. Ponapa saya maksud kepunan swarga? Sahabat Kak Dinto, sifatnya sahabat itu dua yang jarang kita temui di zaman kita. Sifatnya sahabat dua. Yang pertama, selalu ingin tahu. Yang kedua, ketika beliau sudah tahu, beliau langsung amalkan. Lah kita sekarang cuma memiliki yang satu, yang kedua terkadang tidak kita kerjakan. Selalu kita mempunyai sifat ingin tahu, cuman ketika tahu kita tinggalkan. Itu sahabat. Apa taman surga yang dimaksud antum wahai Rasul? Debu Kanjeng Nabi hilakud dzikri. Hilakud dzikri kak dinto mun epa kempang kompolan seede lemah
abahas perkara sing bisa teti sebab engak na abah da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Itu hilakul dzikri. Kita berpikir, kenapa saya maksud hilakul dzikri? Kenapa apol kompol atikir kalimat tauhid, kalimat tasbih, tamjid, tahmid, kita memuji Allah, memuji Rasulullah? Bukan hanya itu hadirin. Bedung ulama ini hidup di zaman Sayyidina Muhammad al-Baqir radhiyallahu taala anhu. Beliau Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah, beliau sezaman dengan Sayyidina Muhammad al-Baqir. Imam Atha mufti di zamannya. Mun bedebu mufti berarti benih orang ki guru ngaji. Tapi orang selampun pengalaman di dalam urusan keilmuan, saing keilmuan bisa memberikan kapasitas terhadap dirinya untuk memberikan fatwa kepada orang lain. Tidak mungkin seorang mufti dia baru belajar ilmu, tidak mungkin. Mungkin hanya namanya saja mufti. Apa beliau kata? Kenapa saya maksud hilakul dzikir? Saya maksud hilakul dzikir, beliau adabu hiya majalisul halali wal harami. Hilakul dzikri, saya maksud kak dintu merupakan tempat sekebai kumpulan seida lemah abahas perkara halal, seida lemah abahas perkara haram. Dalam artian kuleban sampian tak kira oning kepurang halal. Kita tidak akan pernah tahu terhadap sesuatu yang haram tanpa kita mengetahui ilmunya. Ilmu tidak akan pernah kita dapatkan tanpa kita cari. Mencari ilmu, menuntut ilmu, istilah orang Madura, ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kita akumpul isiang aremangken untuk along polong nang kepunan swarga sebeda itunya. Mukaman terten kau laban dengan along polong pakai ilmu swarga sebeda akhirat. Pertanyaannya sekarang, tikel pangkempang lagi. Tentu tak oning si moro kita koan tak mampu tentu lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekarang, anapa majlis-majlis kati siang hari mangken gak dintu dikatakan sebagai taman surganya Allah? Kenapa bisa begitu? Kita pikir begini sekarang. Mun kula ben sampean sompak. Kita dalam keadaan sompak, dalam keadaan gelisah, maka mungkin kita membutuhkan refreshing. Kita membutuhkan cuci mata. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke satu tempat yang indah dipandang, yang enak untuk ditempati. Kita pergi ke sebuah taman, mata kita digunakan melihat bunga-bunga yang bermekaran. Maka hati natin kau lepan cendengan ngulat pemandangan si sangat indah, hati tenang. Le majlis kati siang are mangken dikatakan taman surganya Allah karena siapapun yang ada di majlis-majlis seperti ini hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Wah ndak bib, dan kula hadir ke majlis jen sompak, dan kula hadir ke majlis jen ruwat, berarti tak hadir majlis si hadir benega. Ikan bede orang gak dinontar ke pengajian keng polana todus ke Habib tak kok itu orang keng polana tak nyaman bulan Habib pribadi Marion ceng ke Romaring kok tak hadir tak nyaman hari. Sallallahu Nabi Muhammad. Hatinya tidak ada ketergantungan dengan majlis. Cuman walaupun begitu jangan pernah kita berhenti hadir ke majlis-majlis seperti ini. Kenapa bisa begitu? Kita sekali hadir hati masih belum kentong dak ke majlis, hadir dulu kali kita nyantol ke majlis, mungkin hadir ke tolo kali. Jangan pernah berhenti mencoba. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pon, itu yang pertama. Kan singkat saus. Senomor 2. Dan kau udah carita. Dalam kitab Al-Madarik. Di dalam kitab Al-Madarik di sana dijelaskan juga termasuk daripada karomah daripada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Di dalam kitab tersebut dijelaskan ada sebuah kejadian
Jadi Imam Malik Kak Dinto, beliau merupakan salah satu mujtahid mutlak, salah satu pendiri daripada madhab yang empat. Si terkenal kalaban ka'alimna, si terkenal kalaban perhatiannya yang begitu besar terhadap ilmu hadis. Dan juga beliau terkenal dengan wibawanya yang sangat tinggi, haibahnya beliau luar biasa. Esitong waktu di waktu beliau Kak Dinto kira-kira ampun umur sabitek tahunan, beliau hidup sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid Bani Abbasiyah. Merupakan sebuah kebanggaan ketika orang dulu memiliki dua perkara. Yang pertama, mengaji langsung tanpa perantara dengan seorang ulama. Seperti contoh pada waktu itu Imam Malik. Sehingga mereka dengan bangga ketika selesai ngaji ke Imam Malik, mereka dengan bangga mengatakan haddatsani Malik. Mereka sangat bangga ketika memiliki pangkat seperti itu. Haddatsani Malik. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan sebuah kebanggaan bagi umat-umat terdahulu apabila mereka tangannya pernah menyentuh atau tangannya pernah bersalaman dengan orang soleh. Sebaliknya kita pada zaman sekarang, merupakan sebuah kebanggaan bagi kita kalau kita bisa selfie dengan ulama. Sudah terbalik, akhirnya pula ada ke story, akhirnya sampai ke TikTok, sebagainya. Terbalik. Jadi mereka merupakan memiliki sebuah kebanggaan yang luar biasa. Nah, setong waktu Khalifah Harun Ar-Rasyid ngiding kabar badok ulama nang Madinah alim haibah luar biasa, namanya Imam Malik. Sehingga beliau mengutus prajurit-prajuritnya sembari menyampaikan amanah daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang perlu disampaikan ke Imam Malik. Ponapa guna? Ya Imam, abtina utusan dari Khalifah Harun Ar-Rasyid pakon entar ke ajunan. Iya berapa? Ajunan iundang ke istana. Khalifah Harun Ar-Rasyid berada di Baghdad. Baghdad, Imam Malik berada di Madinah. Ajunan iundang ke istana, Harun Ar-Rasyid terus ngaji ke ajunan. Beliau haibah luar biasa. Beliau nulis surat. Apa isi suratnya? Ditulis di situ mengucapkan basmalah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Simple, singkat, padat tulisan Imam Malik. Apa kata beliau? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Luar biasa. Di zaman kita sekarang, kita tidak berani mengucapkan begitu ke pemerintah. Takut ucap tuan PLT, takut nanti boleh beasiswa dan semacamnya. Haibahnya luar biasa Imam Malik. Seakan-akan beliau menegur pemerintah. Beliau menegur daripada khalifah tersebut. Khalifah Harun Ar-Rasyid, kalau engkau ingin belajar, kalau engkau ingin mengaji, engkau yang harus datang ke sini, jangan aku yang datang ke sana. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pada akhirnya surat ini terkirim dan dibaca langsung oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau terkejut. Akhirnya beliau bersama dengan menteri-menterinya, prajurit-prajuritnya pergi ke satu majlis yang di situ milik majlisnya Imam Malik bin Anas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Sebagaimana biasa, Harun Ar-Rasyid kak untuk apa kesinggah sana. Beliau membawa kursi khusus. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang lain murid-murid Imam Malik berada di bawah lesehan, beliau ingin agar supaya tetap dilihat pangkat khalifahnya, sehingga beliau mengaji menggunakan singgasana, menggunakan kursi. Apa kata Imam Malik? Tidak sepantasnya. Ini Imam Malik, bilangnya Imam Malik langsung di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid, di depan banyak orang. Apa kata Imam Malik? Tidak sepantasnya seorang thalibul ilim yang ingin menimba ilmu terhadap seorang ulama dalam keadaan senderan seperti itu. Tidak patut. Beliau dengan rasa malu turun dari singgasananya. Subhanallah, Imam Malik. Kemudian beliau menghampiri Imam Malik. Ya Imam, ten kaulah mari na pengajian teronyok una waktu
Waduan bi panjenengan. Tuan kula teromirangan langsung hadis dari panjenengan. Saya ke tuan kula tidak dapat kabar dat. Tuan kula ingin banggakan diri dengan mengatakan haddatsani Malik. Oh iya, coba Imam Malik. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau membuka kitab Muwatta, kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Apa yang terjadi? Imam Malik tak mau stibi. Kakek tak mau stibi. Beliau kak dinto nyuruh murid dah. Ya fulan, ikra. Takarjat Harun Ar-Rasyid. Imam, tengkau lewu jauh dari Baghdad, entar ke Madinah, king terus ngaji langsung ke ajunan. Mak pas makin saya suruh macam murid dah. Beliau beralasan, saya sudah tua, mata saya sudah rabun. Jadi saya masih tidak 100% bisa untuk membaca kitab ini karena sudah rabun. Sebenarnya beliau kan itu tak rabun. Cuman beliau ingin mematikan ego daripada seorang pemerintah. Saking haibahnya beliau. Dalam artian pun apa? Apa-apa dan kau lemah acara tegatiban nikah. Afwan habibana, afwan. Haribarin pada anggota mator kata. Bib, cuk saking majelis maulahi nat paniga lengan le nyaman dan kibib. Makan gula cerita panika. Al ilmu yukta wala yati. Ilmu sepatutnya harus kita datangi, bukan ilmu yang datang ke kita. Cuman ini madhab Imam Malik. Alhamdulillah para kiai, para ulama di zaman kita sekarang banyak menganut madhab Imam Syafi'i, sehingga beliau sana jadi diundang pakai telepon datang ke pun di budi. Allah ada mudah keluar. Setelah mendadak kata bila tanya dekik bib. Payah. Imam Malik tak cuma muda-muda. Coba Imam Malik. Cuma Imam Malik sallallahu ala Nabi Muhammad. Poin nomor 2. Poin nomor 3 dan insyaallah terakhir. Masih tidak keluar dari bab ilmu. Artinya pun ganti apa? Kuluban panjenengan enggak oleh nikmat, enggak oleh taufik, enggak oleh hidayah petunjuk dari Allah sehingga abe bisa along polong nang tempat kati siang are mangkin kak dinto syukur sangat luar biasa. Tidak semua orang tak seterjana manusia bisa katitan kaula panjenengan sebisa istiqomah nas panas capek badai jauh yang mungkin lakar abe ipa bagus seben Allah jauh tak jadi kendala, panas tak jadi masalah. Sepenting abah along polong mau solawat, mau kalimat tauhid, mau yasin ngacih bersama along polong nang tempat kebagusan. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sekedar tambahan. Dalam kitab I'anatul Talibin beda tebu ketika itu. Pernah pecebuna misal laku leban sampian entarnya bis ketemu orang alim. Kita sowan ke orang alim. Wajalla sama'ahu. Kemudian kita duduk bersama beliau. Duduk bersama mereka orang alim. Walam yaqdir ala hifdhi syai'in mimma qalahu. Sekadang ulama kak dinto mun along polong sarang tamu biasanya beri nasihat. Biasanya beri ilmu-ilmu hikmah. Lah terkadang kita tidak faham apa yang dikatakan oleh beliau-beliau. Nah, kan terkadang beda guleban sampai antara ke pengajian. Di pengajian Badung itu lima Habib Novel. Oh iya, apa yang pakuwaban Habib? Pakuwannya tahu asli tak ngerti king lah de tengking malih aba istiqomah. Kadang beda seketika itu. Cuman walaupun ketika dinto beda nah. Along polong ben ulama ngacih ka ulama, ngaji ke guru kak dinto, aba tak mampu untuk ngapalaki tong persitong dari pon apa saya kedebu bi ulama kak dinto, dari pon apa saya kedebu sareng guru kak dinto, kula ben sampian masih memperoleh 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang masih belum bisa memahami apa yang dikatakan oleh ulama. Masih memiliki 7 kemuliaan dari Allah. Pertama, yanalu fadlal muta'allimin. Orang seketika dinto bekal oleh keutamaan orang ngaji. Ayuhal hadirun rahimakumullah.
orang ngaji kak dinto wajib aki. Dalam artian barang siapa yang tidak mengaji dihukumi dosa. Kapan kita berhenti mengaji? Kapan kita berhenti menuntut ilmu? Bukan sampai pintar. Minal mahdi ilal lahdi. Dari nak kanak sampai masuk ke dalam kubur. Bukan berarti ketika kita alim, ketika kita sudah pinter, kita pas ambu ngaji. Tidak. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Ilmunya Allah luas. Sehingga karena ilmunya Allah luas, umur tidak akan pernah menjadi batasan untuk kita menuntut ilmu. Karena akan selalu ada ilmu baru setiap harinya bagi seorang penuntut ilmu. Lagu leban sampai neng along polong ketis yang are mangkin yanalu fadlal muta'allimin. Kita memperoleh keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, madama indahu jalisan kana mahbusan 'anil dzunub wal khataaya. Selama kita duduk di majelis tersebut, selama itu juga kalakonna kuleban panjenengan bekal tetiap pangoso tusah-tusah na apa. Amin ya rabbal. Hanya dengan duduk, hanya dengan kita berkumpul seperti ini bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah melakukan satu-satunya cara untuk agar supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Bib? Menuntut ilmu. Kita ini punya penyakit, hadirin. Siapapun itu. Apa itu penyakitnya? Bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan bodoh. Kalau naudzubillah min dzalik, nas'alukal afwa wal afiyah. Seseorang kalau punya penyakit tumor, meninggal dia, udah sembuh tumornya, hilang tumornya dia. Punya penyakit kanker, meninggal, hilang kankernya. Tapi orang kalau punya penyakit bodoh akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia nanti walaupun sudah mati, walaupun sudah menghadap di hadapan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Kita keluar, kita pulang nanti ke rumah kita masing-masing, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Rahmat ini mahal harganya, hadirin. Rahmat yang datangnya dari Allah merupakan perkara yang paling mahal dan tidak bisa dihargai oleh apapun. Buktinya, Habib, orang masuk surga gara-gara rahmat Allah, bukan gara-gara amal atau ilmunya kita. Ini menunjukkan rahmat begitu mahal, luar biasa. Namun walaupun begitu, dengan kita hanya duduk di majelis ilmu, kita langsung mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, idza jalasa indahu nazalatir rahmatu 'alal 'alimi fatusibuhu bi barakatihi. Mun empakempang bahasa panika sabaneka. Mun perpakna bedah acara ketiba nikah, maka Allah nuronaki rahmat dek ka ulama. Amin Allahumma amin. Karena kuleban sampean perpan along polong ben ulama, maka rahmat Allah sepa turun ka ulama, nampes cukeun ka kuleban sampean. Amin ya rabbal. Kenapa bisa begitu, Habib? Karena kita sedang berada di sisi seseorang yang orang tersebut diturunkan banyak-banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkana pada ben acak kancaan, mun acak kancaan ben orang sesering acual ninya, ya roong ya. Mun acak kancaan ben orang sering ngandok teu, paling punten walaupun tak nero ngandok, ya nolongi bekoro ngabelet kanan. Sabaneka. Ajak kancaan ben orang sering arkes nomor togel, ya walaupun tak arkes TV, ya nolongi nyumbang buku ben bolpen ngabelet kanan. Sabaneka. Lah kita alung polong ben orang si etorone rahmat ben Allah tanpa terkecuali satu jenis bakal ngoleh tampiasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Nomor 5, tutabulahul hasanat madama mustami'an. Nah, ini agak sulit. Kan ada syaratnya. Selama kita mendengarkan dauh-dauh daripada para ulama, dauh-dauh daripada perkataan guru-guru kita, selama kita mendengarkan itu, kita dihitung melakukan beberapa kebaikan. Dengan syarat kita mendengarkan. Biasanya khotib sebelum naik mimbar pas sholat Jumat, biasanya itu kan Bilal bilang begini,
fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar, mun penceramah la ungke ke panggung, fala yatakallamanna ahadukum, cek benda siapa entah bang saya bang. Wa may yatakallam yang mana benda ke TV faqad lagha. Ya percuma lah bahasa. Maka dia rencana nah anu situ kita gak dinto harus merengaki bersemikir-pikir pun apa saya merengaki. Wasma'u pirengaki buda puna wa ati'u bentoro pun apa saya ampun pirengaki. Rahimakumullah. Sebabnya apa? Kita mungkin akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang beda orang apa nyaman? Beda orang neng yang tak ngidingaki. Neng yang tak ngidingaki. Pasal regak dia tuh. Jadi cuma ada orang neng harus benih kosor kan. Cuma an situ melolo tak wasma'u. An situ melolo tapi tak wasma'u. Bagaimana? Dia diam, seakan-akan mendengarkan. Bercucuran air mata, cuman sebaliknya. Bukan air mata. Fon. Sallallahu Nabi Muhammad. Nomor 6. Tahaffahumul malaikatu bi ajnihatihim wa huwa fihim. Malaikat membentangkan sayapnya untuk kita para penuntut ilmu. Wahum fihim, dan malaikat juga membersamai kita. Abereng along polong bi guleban sampean perpatna guleban sampean nyari ilmu. Kamu mabib siap tade. Tak kata malaikat sekali tadi gulebin. Tak mereng suara malaikat sekali. Ambigu kita hadirin. Mak kutu kesuaran malaikat sengi dengan cereng kadang kesuaran orang adan bu sembuh tak ngiding guleban sampean. Sebenarnya mak kutu kesuaran malaikat. Sallallahu Nabi Muhammad. Pon bangsa akal, logikanya, mun la malaikat abheur ni berarti lakon-lakon bagus. Tapi sebaliknya mun iblis si abheur ni tak kira bolok ke lakon. Coba nih, alhamdulillah Habib dan kau lari beri antar ke sabung aja, alhamdulillah banyak si abheur ni Habib. Bade si suara teko Habib, bade si suara cak-cak, bade si suara ajam si abheur ni Habib, alhamdulillah banyak kancan dan gula. Iblis jadi no. Sebenarnya yang terakhir kullu qadamin mau dibagempang sokoh seegunaaki untuk ngaji, untuk menuntut ilmu sating keden kadin tuh bisa jadi sebab untuk onggena derajat guleban sampean saja. Makanya disunnahkan, dianjurkan kalau kita ingin ngaji disunnahkan lewat jalan yang lebih jauh. Cuma beda habit mau kita mulai pengasihnya. Sebab negara kita pernah yang jurah lebat kecilan selebih jauh. Sedari kadur misalnya wakil lebat Sumenep. Saya sudah tahu santilah boleh ikut je. Sebenarnya. Maksud epon suruh palebat si cewek tengkak nama adik abi. Jadi boleh tak jalan sepedaan bib. Ya pun pernah benar. Sebenarnya. Ada apa terus dah. Sebenarnya. Paham lagi. Kemantir dan musim manfaat don seborah sebung batasah cakola ngabdina cuman imtithalan lil awamir agak dinto joma ngelaksanakan pepakon dari guru kemantir dan kaula panjenengan pandangan oleh pengapuran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbana ta'afna